Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Terima kasih pertama-tama saya sampaikan kepada panitia yang sudah memberi kesempatan kembali untuk mengisi acara di PCNU Kota Tasikmalaya. Tentu saya senang sekali dengan kegiatan siang ini. Sebagai Direktur Media Center PWNU Jawa Barat, saya senang karena peningkatannya sudah sangat pesat. Kalian sudah ditayangkan, sudah disyuting langsung. Ini dakwah digital di Kota Tasik ini tidak hanya basa-basi. Itu senang sekali karena ini kita bersama-sama mengikhtiarkan supaya dakwah NU kita di Jawa Barat ini, khususnya di Kota Tasikmalaya, semakin meluas dan nanti semakin banyak pengajian dari para kiai dan kiai di Kota Tasik ini bisa disaksikan oleh semakin banyak orang. Jadi kalau disimpan nanti di YouTube itu kan bisa dilihat kapan saja. Ini mengingatkan kita pada pioneering atau pada perintisan tokoh-tokoh NU pada masa lalu, pada awal tahun 30-an, ketika NU Tasikmalaya waktu itu belum dua ya, satu namanya, belum pengurus cabang, tapi NU cabang Tasikmalaya saja. Istilah-istilah kepengurusan itu juga ada riwayatnya. Misalnya istilah PWNU itu baru ada 50-an, di tahun 50, tahun 40. Karena kata Pak Tusen, yang tiga ini hanya melulu membahas soal agama. Jadi hanya melulu soal agama. Padahal dalam kehidupan kita itu tidak hanya agama, tapi juga ada dari agama. Maka di dalam Al-Mawa'id disampaikan selain soal-soal agama, ada dengan NU di Tasikmalaya. Ini sangat
sangat berharga penjelasan-penjelasan tentang NU di Tasikmalaya, walaupun sebagian ini memang mengutip sebagian berita tentang NU ini sudah dimuat di koran Sifat Tahunan yang juga dipimpin oleh Pak Sutisna Senjaya. Waktu itu masih mingguan ya, masih Dahblad namanya, Weekblad, mingguan. Lalu setelah pindah ke Bandung nanti jadi Dahblad. Nah, dari mingguan Sifat Tahunan ini dimuat berita tentang NU, lalu kemudian sekarang istilahnya di kopas ya, di copy paste ke Al-Mawaid. Salah satu hal yang selalu disampaikan dalam propaganda, dulu istilahnya propaganda Pak Amin, propaganda NU itu adalah pertanyaan, kenapa namanya Nahdlatul Ulama bukan Nahdlatul Muslimin? Itu selalu dijelaskan. Sabab anu kudu hudang teh ulama na gitu. Lamun ulama na hudang, umatna milu hudang. Nah, jantan ini menarik. Tahun 30 itu antara sampai 36.
waktu itu di Tasikmalaya. Ada satu hal yang menarik, kembali ke pertanyaan awal, mengapa tokoh-tokoh pesantren di Tasik waktu itu mau menerima NU. Sementara tadi dijelaskan sudah ada 3 media yang masing-masing dikelola oleh para ulama yang jumhur pada waktu itu, ulama-ulama yang sudah mapan, ada Mama Kudang, ada Gan Aon dan lain-lain yang berada di balik ketiga media itu, Al-Imtisal, Al-Mukhtar dan Al-Mansur. Ini juga sangat terkait dengan sikap politik Nahdlatul Ulama di pusat, yaitu mengambil sikap non kooperatif terhadap pemerintah Hindia Belanda waktu itu. Nah, sejak tahun 21 sebagaimana kita ketahui di Tasik sudah berdiri embrio MUI, yaitu Idhar Baitul Muluk wal Umarok. Itu kalau sekarang MUI, tupoksinya persis menjadi jembatan pemerintah kepada masyarakat di bidang agama, kan sama itu, tupoksinya sama. Nah, ini karena para ulama besar di Tasik ini sudah sedemikian dekat dengan penguasa, kebetulan bupatinya sangat baik pada waktu itu, Wiaratanuningrat. Tetapi ini kan secara umum ini menjadi bagian dari kekuasaan Hindia Belanda melalui bupati kemudian Idhar itu. Nah, ini membuat katakanlah kiai-kiai muda ini tidak punya ruang, semuanya ketutup oleh para kiai besar ini. Kemudian lahirlah NU yang mengambil sikap non kooperatif. Nah, ini kemudian membuat gairah ini ya, baru di kalangan para kiai muda waktu itu. Maka disambut dengan sangat baik, terutama melalui tokoh kiai yang sepuhnya, ada Kiai Onung Kolyubi, ini buyutnya Kang Jani ya. Kemudian ada Kiai Syabandi di Cilenga. Nah, murid-murid beliau inilah yang kemudian menghidupkan NU pada masa awal di Tasikmalaya. Salah satu yang membuat satu hal yang sebetulnya menjadi pangkal kemudian ini panjang ya, menjadi panjang ini, seolah-olah ini menjadi pangkal ikhtilaf di ulama NU dan ulama Idhar. Itu kalau dalam catatannya Kang Maman ya, Maman Sa'oni, UIN Jogja, itu ada 8 masalah. Tetapi kalau menurut saya sebetulnya pangkalnya ada 1 masalah, yaitu di persoalan pengelolaan zakat. NU pada waktu itu mengenalkan amil zakat. Jadi menurut NU pada waktu itu zakat harus dikelola oleh amil, sehingga nanti penasarupannya juga transparan, kemana siapa yang mendapat dari asnaf samaniyah itu. Sementara di kelompok Idhar itu zakat bisa kepada para kiai. Nah, ini yang sebetulnya menurut saya menjadi pangkal ikhtilaf yang sangat tajam. Ya, yang tadinya zakat itu datang ke umat, itu datang ke para kiai, kemudian oleh NU dipotong ini, diserahkan kepada amil. Dan di majalah Al-Mawaid secara demonstratif memang NU mengumpulkan dari sekian kecamatan, ini terkumpul sekian, dibagikan kepada sekian asnaf, kepada sekian orang. Ini memang demonstratif sekali. Dan ini yang selalu kemudian menjadi sindir sampirnya Sutisna Senjaya, baik di Al-Mawaid maupun nanti di Sifat Tahunan. Ini selalu menjadi ini dia senjata dia untuk mengkritik kelompok ulama yang dalam istilahnya Muhammad Iskandar itu ada menak itu ada 2. Satu menak Paseban, itu para bupati dan lain-lain, dan yang kedua adalah menak kaum. Ya, ini menak yang kemudian menjadi penghulu, menjadi bagian dari struktur pemerintahan pada waktu itu. Nah, kalau ditelusuri lebih jauh sebetulnya semua ulama di Tasik ini sanadnya satu sebetulnya, tapi pilihan dalam merespon penjajahan Hindia Belanda itu berbeda.
Ada yang kooperatif tadi, kemudian ada yang non kooperatif. Endu mengambil yang non kooperatif. Tentu ini nanti berubah setelah Indonesia merdeka. Nama pemerintahannya sudah pemerintahan sendiri. Banyak kiai, misalnya Kiai Ruhiyat di Pasung mengatakan kenapa dia mendirikan sekolah formal di pesantren Cipasung, karena nanti siapa yang akan mengisi pos jabatan di Kementerian Agama kalau pesantren tidak mendirikan sekolah. Pan urang teh milunyeun negara ieu Indonesia teh menang urang ge milunyeun gitu. Nah, jadi ada keputusan yang berbeda. Jadi kalau dulu menentang Hindia Belanda, katakanlah kaul kodim ya, kaul jadidnya kemudian mendirikan sekolah dan kemudian menjadi bagian dari pemerintahan saat ini. Makanya tidak heran kemudian kalau ada alumni Cipasung jadi bupati 2 periode. Nah itu contohnya. Nah, tetapi memang di sisi lain ada yang sakit hatinya itu berkepanjangan ya. Nah ini yang mudah-mudahan ini bisa kita cairkan, kita kembalikan lagi bahwa semua ulama di Tasik ini mempunyai sanad yang sama, yaitu ke Syekhona Khalil Bangkalan. Ada yang langsung kepada beliau di Bangkalan seperti Mama Kudang ke Syekh Khalil Bangkalan. Ada yang mengatakan juga Mama Kudang ke Ciwedus dulu baru ke Bangkalan. Kebanyakan memang sanadnya itu bersambung ke Kiai Sobari di Ciwedus. Beliau adalah santri senior di Bangkalan. Nah, dari situ kemudian sanad semua ulama di Tasik ini bersambung. Mungkin itu ya sebagai pengantar, karena ini talk show, nanti semoga banyak kita lebih intens di dialog. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini bisa ditangkap dengan baik walaupun tadi ada gangguan teknis. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.